Salam sejahtera, sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam kontemplasi bersama Evodia. Kontemplasi bersama Evodia kali ini masih merupakan lanjutan dari peringatan Hari Santo Pio yang kita peringati pada tanggal 23 September. Kita akan merenungkan warisan Padre Pio yang akan kita lanjutkan untuk hidup dan menghidupi spiritualitas Padre Pio. Warisan Padre Pio. Beberapa warisan Padre Pio yang sangat saya kagumi dan nikmati dan terus belajar untuk menjalankan dalam kehidupan spiritualitas saya antara lain. Yang pertama, mengikuti dan mencintai Yesus Kristus yang tersalib dan wafat bagi penebusan dunia. Padre Pio sangat mencintai Yesus Kristus dan selalu memandang salib Kristus dan mau menyatukan dirinya dengan penderitaan Yesus Kristus. Padre Pio sangat memaknai salib yang memberikan pengaruh besar dalam hidupnya yang dapat dirasakan bagi orang yang datang meminta bantuan nasihat dan doanya, termasuk yang mau ikut ambil bagian menjadi anggota kelompok doa Padre Pio. Dalam ajaran Katolik juga jelas bagaimana penderitaan dapat dipersembahkan sebagai silih atas dosa dan sangat bermanfaat dalam menyelamatkan jiwa bila dilakukan dengan penuh ketulusan dan pertobatan sejati atau metanoia. Ajaran ini juga sudah menjadi bagian dari hidup Padre Pio sejak masa muda. Padre Pio sangat menikmati penderitaannya sebagai wujud cinta dan kesatuannya dengan Yesus Kristus yang tersalib. Sebagai wujud cintanya kepada Yesus, pada jalan salib di dekat Biara Bunda Kerahiman Ilahi dan di San Giovanni Rotondo, pada perhentian kelima, sosok Simon dari Kirene digantikan oleh Padre Pio yang menolong Yesus memanggul salibnya menuju Golgota. Saya sangat mengagumi bagaimana Padre Pio menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Yesus. Padre Pio sering mengalami panas yang tinggi dan beberapa kali termometer untuk mengukur panas tersebut pecah karena suhu yang terlalu tinggi. Begitu juga dengan tetesan darah yang keluar dari stigmata yang dialaminya. Meskipun mengeluarkan darah yang segar cukup banyak tetapi tidak mengalami infeksi. Sulit dijelaskan secara medis. Padre Pio sangat merasa sedih dengan penderitaan yang dialami manusia karena dosa. Padre Pio selalu menghabiskan waktunya lebih dari 17 jam sehari untuk mendengarkan pengakuan dosa orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Padre Pio mendengarkan, mendalami, memberikan penitensi dan absolusi untuk membebaskan umat dari dosa dan penderitaan. Keterlibatan batin Padre Pio ini menunjukkan bagaimana ia sangat mencintai Yesus Kristus yang mau menderita dan menebus dosa manusia dengan menderita bahkan sampai wafat di salib. Tidak jarang Padre Pio juga berbilokasi untuk menolong orang-orang yang menderita. Padre Pio tetap dengan setia dan sepenuh hati mendengarkan pengakuan dari orang yang datang. Meskipun ia sangat menderita dengan luka-luka yang dialaminya, karena selalu ada harapan lewat doa-doa yang dipanjatkan dan mengajak agar tidak perlu khawatir. Dengan salib, maka kita akan dikuatkan dan memberikan jalan keluar. Padre Pio membuat salib menjadi jalan hidupnya yang menguatkannya. Itulah yang menjadikan Padre Pio selalu dengan sukarela ikut serta menjadi pewarta penebusan dosa.
Tulisan Padre Pio tentang salib sungguh sangat menguatkan dan membuat saya menjadi lebih kuat ketika mengalami pergumulan yang sudah melampaui batas kekuatan saya. Salib tidak pernah menghimpitmu. Beratnya mungkin membuatmu terhuyung-huyung, hampir jatuh. Tetapi kekuatannya akan menopangmu. Tidak mudah memahaminya, tetapi itu suatu realita ketika mau merenungkan makna yang disampaikan. Kalimat ini mengingatkan saya dengan kutipan dalam Injil Matius. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bisa dilihat dalam Matius 11 ayat 28-30. Yesus memanggil kita untuk membawa beban berat kepadanya. Dan saya mencoba memaknai Yesus mengatakan kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Berarti jika kuk yang saya panggul tidak enak dan tidak ringan, berarti saya harus datang kepadanya karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dan jika saya datang, maka jiwa saya mendapat ketenangan. Itulah salib yang tidak akan menghimpit dan akan menopang jika saya tidak salah mencari jalan dan menyerahkan beban kepada yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Saya banyak belajar dari spiritualitas Padre Pio yang menggunakan teologi salib. Dengan penderitaan, kematian, dan kenosis, yaitu dengan pengosongan diri atau penyangkalan diri atas kehendak diri sendiri, lalu sepenuhnya menerima kehendak Allah, kita sampai pada kebangkitan dan kemuliaan seperti yang dialami Yesus sendiri. Salib mengajarkan kita untuk mengisi panggilan hidup taat dan pengosongan diri. Ketaatan dan kepatuhan Padre Pio kepada tahta suci dan pimpinan ordonya dimaknai oleh Padre Pio sebagai wujud nyata ketaatan dan kecintaannya kepada Yesus yang tersalib dan menderita demi menebus umat manusia. Padre Pio selalu mengambil bagian dalam karya penebusan itu. Padre Pio sangat mencintai semua anak-anak rohaninya dan tidak ingin ada yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Warisan yang kedua, mencintai dan memegang teguh iman Katolik dan ajaran gereja. Ajaran gereja Katolik sangat kental dengan hierarki. Padre Pio sangat memegang teguh ajaran gereja Katolik yang kudus. Padre Pio sangat taat dengan semua prosedur dan keputusan yang diberikan oleh gereja dan ordonya. Saya sangat kagum bagaimana Padre Pio menjalani semua keputusan yang diberikan oleh otoritas gereja dan ordonya, terutama saat dia tidak boleh lagi berkomunikasi dengan pembimbing rohaninya, Padre Benedetto, bahkan tidak boleh bertemu. Padre Pio menjalani semua dengan ketaatan, termasuk ketika diberikan pembatasan kegiatan pelayanannya. Warisan lain yang saya dapat dari Padre Pio, dia sangat menghormati Bunda Maria. Sejak kecil, Padre Pio sudah berdevosi kepada Bunda Maria. Dia juga merasakan perlindungan dan pertolongan dari Yesus, Bunda Maria, dan malaikat pelindungnya.
Sebagai wujud cintanya kepada Bunda Maria, lukisan Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi dari abad ke-13 dapat dilihat pada Santuarium Gereja San Giovanni Rotondo. Padre Pio juga sering melakukan meditasi, merenung, dan berdoa rosario di depan lukisan Bunda Maria. Padre Pio sangat menyukai lukisan tersebut karena dapat menggambarkan Yesus mau membagikan rahmat dan kerahiman ilahi. Padre Pio sangat mengagumi Bunda Maria, dan Bunda Maria juga dilukiskan di pintu kamarnya seperti yang dikatakan Santo Bernardus. Maria adalah fondasi dari pengharapanku. Ajaran lain yang menjadi warisan Padre Pio adalah sakramen, dan secara khusus memberikan perhatian pada sakramen Ekaristi dalam kurban misa dan sakramen pengampunan dosa. Dua sakramen ini menunjukkan bagaimana Padre Pio mengulangi kurban salib untuk mendapat keselamatan, dan sakramen pengampunan dosa mendamaikan kembali manusia dan Tuhan pada saat manusia menyesali dan mengakui dosa-dosanya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi seperti yang diucapkan pada doa tobat. Begitu cintanya Padre Pio dengan kedua sakramen tersebut. Seringkali sampai menyita waktu lama untuk memberikan sakramen pengampunan dosa, karena begitu banyak umat yang datang dan merasa terpanggil untuk mengakui dosanya. Tidak jarang juga Padre Pio mengusir peniten yang datang kepadanya yang tidak jujur mengakui dosanya, melainkan menyalahkan orang lain. Di dalam ruang pengakuan masih memberikan berbagai alasan di atas perbuatannya. Padre Pio tidak segan-segan meminta orang tersebut keluar dari ruang pengakuan. Padre Pio bukan marah, tetapi meminta agar orang yang mengaku dosa datang dengan penuh penyesalan, menyadari sepenuhnya segala perbuatan yang dilakukan yang tidak berkenan bagi Allah, serta sungguh-sungguh mau memperbaiki diri. Begitu juga halnya dengan sakramen Ekaristi. Padre Pio bisa menghabiskan waktu sampai lebih dari 3,5 jam. Sampai Padre Pio diamati oleh utusan tahta suci, mengapa melakukan perayaan Ekaristi sangat lama. Padre Pio memang memberikan perhatian khusus pada bagian doa syukur agung Misale Romanum, seperti saat mendoakan orang yang masih hidup dan sudah meninggal, memento. Begitu juga pada saat mendoakan kisah pendirian atau kata-kata konsekrasi teristimewa saat mengucapkan kata-kata konsekrasi atas piala. Pada saat ditanya mengapa begitu lama untuk konsekrasi untuk piala, dan apakah Padre Pio mengulang-ulang kata-kata konsekrasi? Padre Pio menjawab dengan mengatakan, "Saya berusaha untuk memaknai kata-kata itu sedalamnya, untuk mengenangnya sendiri. Tetapi saya sama sekali tidak mengulangi rumusan itu." Apakah hanya kedua sakramen itu yang dianggap sangat penting dan yang lain tidak penting? Padre Pio menghormati semua sakramen. Dia memberikan perhatian dan penghayatan khusus pada kedua sakramen tersebut. Begitu banyak orang yang datang untuk meminta nasihat dan merayakan sakramen Ekaristi dan pengampunan dosa, serta banyak yang datang untuk minta didoakan. Itulah yang membuat mengapa Padre Pio memberikan penghargaan dan tempat yang khusus untuk kedua sakramen tersebut
Selain itu juga devosi, meditasi, dan kontemplasi. Padre Pio sangat menghormati sakramen Maha Kudus yang mengagumkan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Padre Pio selalu berdoa dan bermeditasi berjam-jam di depan sakramen Maha Kudus karena dia sangat merindukannya. Padre Pio sangat hormat dan menghayati sakramen Maha Kudus sampai dia mengarang doa tamu tabernakel di keheningan. Padre Pio dengan imannya yang sangat besar dapat menghayati kedalaman mistik seolah mendengar suara Yesus sendiri yang mengundang dia dan umat manusia. Doa ini sangat menguatkan dan bila didaraskan dengan penuh penghayatan, kita bisa merasakan bagaimana kerinduan Padre Pio pada sakramen Maha Kudus yang adalah Yesus sendiri dan bisa memahami mengapa Padre Pio memberikan begitu banyak waktu saat melaksanakan perayaan Ekaristi. Setelah menerima sakramen Maha Kudus, doa warisan Padre Pio yang terus saya daraskan adalah doa selamatkanlah aku. Setiap kali mendaraskan doa ini, saya merasakan kekuatan baru karena kehadiran Yesus dalam hidup saya. Ada rasa yang tidak bisa diungkapkan, bercampur aduk antara suka, sedih, malu, dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi selalu berakhir dengan rasa damai yang luar biasa. Serasa beban terangkat dan ada kekuatan dan keberanian bahwa saya tidak sendiri. Meskipun secara fisik saya sendiri. Seringkali muncul pertanyaan dalam hati, apa sebenarnya tujuan menghadiri perayaan Ekaristi? Pasti setiap orang punya alasan masing-masing. Lalu bagaimana kita menghormati sakramen Maha Kudus pada saat perayaan Ekaristi? Bagaimana bila dipersembahkan lebih dari 3 jam? Apakah kita bersungut-sungut, menikmati, atau meninggalkan perayaan? Bagaimana setelah selesai mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah kita segera bergegas pulang atau bahkan keluar sebelum mendapat berkat perutusan? Atau kita mengambil waktu hening di depan tabernakel? Selain mencintai sakramen Maha Kudus, Padre Pio juga sangat mencintai Bunda Maria. Sebagai ungkapan cintanya, dia memberikan berbagai nama kepada Bunda Maria. Bunda Kerahiman Ilahi, Ratu para Martir, Penghibur, Bunda Surgawi, Pengantara segala rahmat, Bunda yang paling lembut bagi para imam, Bunda yang paling murni, Bintang Fajar, dan Bunda yang penuh belas kasih di surga. Sebagai wujud cintanya kepada Bunda Maria, Padre Pio selalu berdoa rosario yang juga merupakan warisan dan harta gereja yang amat berharga. Dia selalu berdoa rosario pada setiap kesempatan dan waktu senggang. Hal ini menunjukkan kedekatan Padre Pio dengan Bunda Maria. Padre Pio merumuskan doa rosario sebagai sintesa iman, ekspresi kasih, dan fondasi dari iman kita. Bagi Padre Pio, doa rosario adalah doa yang paling unggul, merupakan meditasi yang mendalam tentang rahasia iman Kristen. Rasanya kita semua pasti setuju akan keyakinan Padre Pio bahwa doa rosario adalah sintesa iman kita yang terungkap dalam peristiwa sedih, gembira, dan mulia yang kemudian dilengkapi oleh Paus Yohanes Paulus II dengan misteri cahaya pada tahun 2000. Ada cerita yang sangat menguatkan. Pada saat menjelang wafatnya Padre Pio, ditanya oleh seseorang apa yang akan diwariskannya kepada anak-anak rohaninya. Padre Pio menjawab, rosario.
Padre Alisio tahun 1958 sampai 1961 dan 1965 sampai 1968 sebagai asisten pribadi Padre Pio menuliskan, "Saya berada di samping Padre Pio selama 6 tahun dan selama tahun-tahun itu saya tidak pernah melihat beliau tanpa rosario di tangannya malam dan siang. Bunda kita tidak pernah menolak doa Padre Pio melalui rosario. Rosario adalah rantai yang menetap antara Padre Pio dengan Bunda Maria. Begitulah kedekatan dan kecintaan Padre Pio kepada Bunda Maria, Bunda kerahiman ilahi. Doa yang didaraskan Padre Pio juga menjadi doa yang setiap hari saya daraskan dan sedapat mungkin saya datang ke Gua Maria dimanapun saya berada. Warisan yang ketiga adalah bela rasa atau compasio dan berpihak kepada manusia yang sakit dan lapar atau menderita yang dikenal dengan sollievo della sofferenza. Banyak orang dari berbagai belahan dunia datang berkunjung untuk memohon doa, berkat, dan intensi, serta berbagai kepentingan lainnya. Ada yang sakit, ada yang mengirimkan utusan untuk mewakili yang sakit memohon kesembuhan dari Allah Bapa. Ada juga yang memohon pekerjaan karena miskin, kehadiran anak dalam keluarga, berbagai penderitaan dan persoalan hidup yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan. Tidak saja hadir secara langsung, tetapi juga yang mengirimkan surat kepada Padre Pio dengan berbagai alasan tidak bisa datang langsung bertemu Padre Pio. Padre Pio sangat yakin sebagai pengikut Kristus adalah tugas kita semua untuk saling meringankan penderitaan sesama. Banyak orang yang telah memberikan kesaksian dari berbagai belahan bumi bahwa Tuhan menjawab doa dan permohonan umatnya. Nasihat Padre Pio berdoa, berharap dan jangan khawatir, meyakinkan banyak orang bahwa Kristus berbela rasa dengan penderitaan yang dialami umatnya. Sebagai umat beriman dan murid-murid Kristus, tindakan berbela rasa atau compasio tidak hanya lewat doa, tetapi juga dalam tindakan nyata yang sungguh meringankan beban bagi yang menderita sakit, miskin, dan lain-lain. Padre Pio telah melakukan banyak hal untuk meringankan beban penderitaan yang dialami orang sakit, miskin, melalui doa, bantuan nyata, apa yang dapat dilakukannya. Juga memberikan waktunya di ruang pengakuan dosa, melakukan bilokasi, dan menebarkan bau harum sebagai pertanda kehadiran Padre Pio dalam meringankan penderitaan orang lain dengan ikut merasakan penderitaan, lalu membagikan bela rasa dan keberpihakan Kristus bagi yang sakit, miskin, dan lapar. Begitu banyak orang yang menderita sakit, lapar, dan miskin. Padre Pio menyadari betul dia tidak dapat melakukan sendiri untuk memberikan perawatan dan pengobatan. Dia perlu banyak orang dan belas kasih Tuhan untuk bisa mewujudkan bela rasa. Doa, harapan, dan keberanian serta kebebasan dari rasa takut dan cemas menjadi sangat relevan. Selain melaksanakan amanat Yesus Kristus untuk meringankan penderitaan lewat pengampunan dosa, rekonsiliasi dengan Tuhan, banyak juga yang datang mengharapkan mukjizat dan kesembuhan lewat doa dan sentuhan Padre Pio. Sejak tahun 1920, banyak orang sakit secara fisik yang datang, dan Padre Pio mulai memikirkan bagaimana meringankan penderitaan orang sakit dengan obat yang memadai tetapi terjangkau. Mulailah Padre Pio mengajak para sahabat dan beberapa pihak mendirikan Casa Sollievo della Sofferenza yang artinya rumah meringankan penderitaan.
penderitaan orang yang berbentuk rumah sakit yang sangat modern dan terkenal di San Giovanni Rotondo. Pendirian rumah sakit ini sungguh mengagumkan. Berbagai pihak ikut ambil bagian, mulai yang memberikan sumbangan yang sangat kecil sampai dengan bantuan yang sangat besar. Rumah sakit ini sangat megah, besar, dan modern. Dan yang lebih mengagumkan lagi, rumah sakit ini diprioritaskan bagi kalangan yang kurang mampu. Begitulah cara Padre Pio terus berjuang menolong dan meringankan derita orang. Jika dilihat apa yang dilakukan oleh Padre Pio, sebenarnya Padre Pio bisa saja mendirikan ordo ketiga atau kongregasi baru. Perjalanan Padre Pio tidak mudah. Harus melewati berbagai hal. Dihina, ditekan, dan bahkan dibatasi gerak dan pelayanannya. Bukan mudah bagi Padre Pio yang sangat mencintai orang-orang yang menderita dan mau ikut ambil bagian dengan penderitaan sesama untuk merasakan penderitaan Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Dari berbagai penjuru dunia yang merasakan bantuan doa dan mukjizat orang, dilakukan Padre Pio mendirikan kelompok doa agar dapat melanjutkan dan meluaskan ajaran spiritualitas dan keberpihakannya kepada kaum yang menderita. Kelompok yang terbentuk itu ada yang menyebut dengan sahabat Padre Pio dan dengan cepat menyebar secara spontan ke seluruh dunia. Tidak ada aturan yang ketat, tetapi merasa dihubungkan secara dekat kepada kepribadian dan ajaran serta doa-doa yang diwariskan oleh Padre Pio bagi siapa saja yang ingin menggunakannya. Kelompok doa ini juga memegang teguh ketaatan sebagai putra dan putri gereja. Padre Pio menganjurkan agar kelompok doa ini harus didampingi oleh seorang imam agar ajaran dan tradisi luhur gereja dapat dijaga dan dipertahankan. Kelompok doa ini sebagai sarana pelayanan pada gereja setempat dan ikut aktif dalam melaksanakan perutusan gereja. Ajaran Padre Pio yang harus dipegang teguh harus bisa menjadi jalan bagi orang lain. Jika tidak bisa jadi jalan, setidaknya jadi penunjuk jalan. Dan jika tidak bisa juga jadi penunjuk jalan, jangan pernah menutup jalan orang lain. Jadilah orang terberkati dan sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat Padre Pio? KSPP Indonesia juga memiliki salah satu misinya meringankan penderitaan orang lain, berbagi dengan saudara yang kurang beruntung, dan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Selain itu, KSPP saling menolong dan menguatkan untuk terus mencintai iman Katolik dan ajaran gereja serta tradisi yang indah agar dapat bertumbuh bersama menjadi gereja yang sehati dan saling memberdayakan. Semua kelompok doa dan sahabat Padre Pio harus punya kemauan, kemampuan, dan praktik komunitas mengikuti dan mencintai Yesus Kristus yang tersalib dan wafat bagi penebusan dunia, mencintai dan memegang teguh iman Katolik dan ajaran gereja, serta berbagi kompasio atau bela rasa dan keberpihakan Kristus kepada manusia, utamanya yang sakit dan lapar. Dengan melakukan sikap dan perbuatan tersebut, ucapan Padre Pio, berdoa, berharap, dan jangan khawatir menjadi inspirasi dan kekuatan untuk tetap semangat dan menjadi kenyataan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri untuk menjawab dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Padre Pio akan selalu menolong dan membantu kita semua dengan doa permohonannya kepada Allah Bapa di surga
agar kita semua mendapat rahmat yang membebaskan dan menguatkan kita untuk selalu ikut meringankan penderitaan orang lain. Padre Pio akan terus berdoa dan memohon kebaikan Allah bagi kita semua. Beliau juga mengatakan semasa hidupnya, "Saya akan berdiri di pintu gerbang surga sampai semua anak-anak rohani saya masuk ke dalamnya." Perkataan yang sungguh memberikan harapan bagi kita semua, bagaimana Padre Pio sungguh mencintai anak-anak rohaninya. Kita tahu Tuhan punya cara sendiri untuk menyertai umatnya. Cara yang digunakan Padre Pio menemukan kita sangat istimewa agar kita menemukan Tuhan atau ditemui Tuhan seperti cara Tuhan yang istimewa menemukan Padre Pio. Doa, nasihat, dan teladan Padre Pio sungguh sangat istimewa bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, apabila ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai Padre Pio, bisa membaca juga di dalam buku yang saya tulis, Memamah Penderitaan, Menyeruput Anugerah, Belajar dan Menimba dari Spiritualitas Padre Pio. Atau jika ingin mendengarkan secara langsung, bisa juga mendengarkan melalui podcast Evodia ASG. Salam Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.